Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak pemberitaan akhir-akhir ini tentang Saudara Effendi Simbolon di ruang rapat kerja Komisi 1 DPR RI menyampaikan bahwa beberapa permasalahan yang menurut dia adalah temuan yang dilaporkan kepada dia. Kemudian penilaiannya bahwa ada apa di tubuh TNI sehingga TNI itu seperti gerombolan lebih dari ormas. Ini diucapkan di depan Menhan Panglima ABRI, kemudian juga anggota DPR RI yang terdiri dari berbagai macam unsur partai. Maka tentu sebagai rakyat Indonesia, sebagai guru, menilai bahwa pernyataan itu sangatlah menyakitkan, sangat tidak etis disampaikan seorang anggota DPR RI di ruang rapat yang luar biasa itu. Setahu kami, anggota DPR RI yang duduk di Senayan itu adalah orang-orang yang berwibawa dan orang-orang yang berbicara harus lebih dulu dinilai apa yang akan dia sampaikan itu mengganggu atau menyakiti perasaan orang lain. Kemudian dalam jumpa pers bersama dengan ketua komisi mungkin ya dari PDI Perjuangan, di mana sang ketua komisi itu menyampaikan bahwa pendapat yang disampaikan oleh Effendi Simbolon di ruang rapat Komisi 1 itu merupakan pendapat pribadi. Ini sangatlah tidak etis, tidak tepat sasaran. Kalau pendapat pribadi itu saudara atau Effendi Simbolon itu harus menyampaikan di pintu pagar ya, atau di luar gedung DPR RI, tidak di ruang rapat yang resmi. Mungkin Effendi Simbolon itu menyampaikannya di atas pohon, di laut, di rumahnya sendiri, atau bisa juga dia menyampaikannya di hutan, di mana saat itu dia tidak ada pimpinan rapat, tidak ada anggota rapat komisi itu, dan tidak ada yang diundang. Dia hanya menilai saja. Dia hanya menyampaikan temuan-temuan yang dia menurut dia terima dari siapa itu. Nah, itu dia sampaikan. Nah, itu pendapat pribadi. Tapi kalau dia sampaikan di ruang rapat DPR RI Komisi 1 yang mana dihadiri seluruh anggota komisi, ada undangan dari Menhan, kemudian ada dari Panglima, didampingi oleh para jenderal, itu bukan pendapat pribadi. Dan itu termasuk pidana pribadinya dia, atau kata-katanya dia itu sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Apalagi TNI, Tentara Nasional Indonesia ini kan ujung tombak negara kita ini adalah TNI. Tanpa TNI, apa kita merdeka? Kita lihat ya, sejarah terakhir ini, TNI itu sampai korban. Tenggelamnya kapal selam itu pengorbanan anggota TNI itu. Apakah saudara Effendi tidak melihat? Sekalipun dia mengaku anak tentara. Kalau anak tentara berpikiran begini, ya mungkin dia yang gerombolan. Itu menurut penilaian kami sebagai masyarakat. Jadi, kalau bisa ada pihak-pihak yang merasa tersinggung
melaporkan dia saja. Laporkan dia untuk diproses secara hukum. Sekalipun anggota DPR itu ada memiliki kekuatan hukum tersendiri. Tapi hukum yang tertinggi adalah hati. Apakah dia bicara tidak menyakitkan orang lain atau organisasi, apalagi TNI. Di hadapan dia ada Panglima, Bapak Jenderal Andika. Jenderal Andika itu bukan anggota partai. Dapat jenderalnya bukan dipilih oleh rakyat, tapi itu karir yang duduk di depan anggota komisi itu. Dia memiliki pasukan yang luar biasa. Punya TNI Angkatan Laut, punya TNI Angkatan Udara, dan punya TNI Angkatan Darat. Seandainya mereka saat ini marah, wajar. Jangankan TNI, kita pribadi saja marah. Karena menilai Saudara Effendi Simbolon ini tidak patut menyampaikan itu di depan rapat komisi. Dan kami menyatakan bahwa itu bukan pendapat pribadi, itu pendapat Komisi 1 dari Partai PDI Perjuangan. Effendi Simbolon itu kan anggota Partai PDI Perjuangan, jadi bukan pendapat pribadi. Boleh saya memberi masukan kepada Saudara Effendi Simbolon ya? Jadilah anggota DPR yang baik, sehingga kalau di saat kita meninggal dunia, Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang kau kerjakan di DPR RI selama ini. Apakah hanya memfitnah, menghasut, atau mengeluarkan kalimat yang bisa mempropaganda, membangkitkan amarah rakyat. Betul, ada yang mengatakan, jangan percaya TNI di luar negeri. Untuk apa kita percaya TNI di Indonesia? Wong DPR saja tidak percaya, bahkan DPR mengatakan mereka adalah gerombolan lebih dari organisasi masyarakat. Luar biasa. Mungkin ini ya, dari pertama saya ingin melaporkan saudara ini ke Provos biar Anda ditangkap. Cuma saya mikir Anda itu anggota DPR RI ya, sulit kita mau lapor kau di daerah ini. Semoga kamu lebih bijaksana di akhir masa jabatan Anda 2024 ke depan ini. Anda jadilah orang yang baik. Minta maaf itu hanya pekerjaan perasaan. Anda menghindar, jangan Anda digebukin. TNI Tamtama marah, Bintara marah, perwira menengah marah, perwira tinggi sudah marah. Anda bisa dihabisin. Ini yang saya lihat saudara ini tidak mikir panjang. Luar biasa. Dan saya menilai ternyata di akhir masa jabatan saudara di PDI Perjuangan sebagai anggota DPR RI, Anda mencoreng nama Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Jelas Anda mencoreng nama baik, karena Anda sebagai anggota PDI Perjuangan masih murid saya di madrasah lebih pintar. Ingat, murid saya itu tidak pernah menghasut atau memfitnah orang lain. Kalau itu tidak benar, bicara jujur itu lebih baik. Membantu orang itu lebih mulia. Tugas Anda di DPR di Komisi 1 dengan rapat dengan Menhanda itu untuk mensahkan anggarannya, bukan memvonis TNI itu sebagai organisasi gerombolan. Sungguh sangat disayangkan. Semoga Anda sadar. Semoga Allah melindungi Anda. Dan semoga Anda mati tidak sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.